Shalom, selamat sore, selamat hari Minggu, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, baik yang ada dalam ruangan gereja ini maupun yang mengikuti ibadah dari rumah masing-masing secara daring. Penekanan warta jemaat Rantai Paus sepanjang minggu ini yaitu yang pertama pada poin yang kelima, persembahan ibadah live streaming yang masuk pada tanggal 18 Juli 2021 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021. Diucapkan terima kasih atas dukungan seluruh anggota jemaat, baik di dalam dan di luar jemaat yang telah mendukung pelayanan jemaat Rantai Paus melalui persembahan ibadah live streaming maupun doa. Persembahan yang masuk melalui Bank Sulselbar yaitu Rp1.150.000 dan yang melalui BRI Rp9.112.770. Yang berikut pada poin yang kedua nomor 13 di dalam warta jemaat, berita duka cita. Yang pertama, Ibu Kristina Lai Ino Palalangan, istri dari Bapak PT Palangan, anggota jemaat Rantai Paus kelompok pelayanan 5, yang meninggal pada hari Minggu tanggal 1 Agustus 2021 di rumah kediaman kelompok pelayanan 5 jemaat Rantai Paus. Jenazah sekarang berada di rumah di kediaman di kelompok pelayanan 5. Yang kedua, Bapak dari Ibu Esther atau mertua dari Bapak Penatua Asno, yaitu Bapak Yahya Tahpe, yang meninggal pada hari Selasa 3 Agustus 2021 di rumah kediaman di Wotu, Kabupaten Luwu Timur. Dan sudah dimakamkan pada hari Sabtu 7 Agustus 2021 di Wotu, Kabupaten Luwu Timur. Yang ketiga, Bapak Joni Pasolang, saudara dari Ibu MP Mangayun, anggota jemaat Rantai Paus kelompok pelayanan 2, yang meninggal pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021 di Rumah Sakit Elim Rantai Paus. Jenazah almarhum Bapak Joni Pasolang telah dimakamkan pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021 di Labo. Segenap majelis gereja dan anggota jemaat Gereja Toraja Jemaat Rantai Paus menyatakan rasa duka yang mendalam atas meninggalnya almarhumah Kristina Lai Ino Palalangan dan almarhum Bapak Yahya Tahpe dan almarhum Bapak Joni Pasolang. Tuhan menghibur dan menguatkan segenap keluarga yang ditinggalkan. Yang berikut, majelis gereja dan warga jemaat Rantai Paus berduka cita atas meninggalnya 1. Almarhum Malibu Pong Tuluran, om dari Diaken Neniati Tangkiallo. Yang kedua, almarhum Elhut Martoyo Biu atau biasa disapa Bapak Giskar. Jenazah sekarang berada di Wisma Monika. Yang ketiga, almarhum Matius Rantai Pasang, om dari Bapak Atomi Rantai Pasang, Ibu Arianti Rantai Pasang, Bapak Dedi Rantai Pasang, Bapak Rudi Rantai Pasang. Yang keempat, almarhum Matius Kabanga, saudara dari Bapak Frans Kabanga. Yang kelima, almarhumah Abigail Maraya Bangri Sriwa, saudara dari Bapak Hudson Bangri. Yang keenam, almarhumah Noce Banne, saudara dan ipar dari Bapak Penatua Yusuf Pare, meninggal di Palu. Yang berikut, almarhum Yan Rimbung atau Bapak Indri, kakak sepupu dari Bapak Penatua Jakatondok. Kiranya segenap rumpun keluarga dikuatkan dan dihiburkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Demikian penekanan warta jemaat untuk minggu ini. Selamat beribadah, Tuhan memberkati.
Shalom Bapak Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan, baik Bapak Ibu yang berkesempatan hadir di dalam gedung gereja pada sore hari ini, maupun Bapak Ibu Saudara-saudari yang ada di rumah masing-masing yang boleh mengikuti ibadah persekutuan pada sore hari ini. Syukur kepada Tuhan Sang Pemberi kehidupan atas segala rahmat-Nya yang dicurahkan bagi kita, sehingga boleh menikmati persekutuan saat ini, baik secara terbatas di tempat ini maupun virtual dari rumah masing-masing. Mari bersama dengan hati yang terbuka datang ke hadirat-Nya, memuji dan memuliakan nama-Nya, bahwa kita hidup, kita ada saat ini semua karena anugerah Tuhan, dengan tuntunan tema supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiran. Bapak Ibu, saya undang kita berdiri. Dengan penuh sukacita kita mengagungkan Tuhan dengan menyanyikan berkat kemurahan-Mu. Kita nyanyikan 2 kali. Hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Bapak Ibu dan saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita aminkan bahwa ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Kasih karunia Tuhan menuntun dalam ibadah ini. Salam bagimu juga. Silakan duduk kembali. Sidang jemaat kekasih Tuhan, mari kita mengagungkan Tuhan dengan bermazmur baginya dari kitab Mazmur pasal 34. Mazmur pasal 34 ayat 1 sampai ayat 11 kita baca secara berbalasan. Mazmur 34 ayat 1 sampai ayat 11. Dalam perlindungan Tuhan, dari Daud, pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya
di depan Abimelek, sehingga ia diusir lalu pergi. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersukacita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya Aku telah mencari Tuhan, lalu ia menjawab aku. dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tujukanlah pandanganmu kepadanya. Maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia. Lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus. Sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan dia. Singa-singa muda merana kelaparan. Tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Amin. Bersorak-sorai dalam Tuhan, orang benar bernyanyilah. Kita nyanyikan. Bersorak-sorai dalam Tuhan, orang benar bernyanyilah, yang hidup dalam kejujuran, layak memuji namanya. Bermusiklah kamu, angkat kidung baru, mari bersyukur, nyanyi bagi Dia, Tuhan yang setia. Lakukan mazmur. Mari bersama kita bangkit berdiri. Bersama-sama kita mendengarkan, kita menghayati dan mengaminkan firman Tuhan dari Kolose pasal 3 ayat 12 sampai ayat yang ke-14. Firman yang menjadi perintah bagi kita sekalian untuk mengasihi. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah juga demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, setelah bersama-sama kita mendengarkan, kita menghayati dan merenungkan firman Tuhan yang menjadi perintah bagi kita untuk saling mengasihi, kita sadar bahwa sering kita melanggar perintah Tuhan ini. Kadang kita menyakiti hati Tuhan, menyakiti hati sesama kita. Karena itu, mari bersama kita tunduk di hadapan Tuhan. Kita mengaku segala dosa dan kesalahan kita karena kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Pengampun. Mari bersama
kita dalam menghayati kehidupan kita, sambil kita mengaku dosa kita, merenungkan perbuatan kita di hadapan Tuhan, kita menghayati dalam satu pujian sujud di altarnya. Bila hati terasa berat, tak seorang mengerti bebanku, ku tanya Yesus, apa yang harus ku Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, Dia puniku dan bebaskanku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, Dia puniku dan bebaskanku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Saudara-saudara, jika dalam kesungguhan kita menyesali dosa-dosa, anugerahnya diteguhkan kembali. Tuhan adalah pengasih dan adil. Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, ketika kita sungguh mengimani, merenungkan bahwa hidup kita selalu dihiasi oleh kemurahan Tuhan, dan ketika kita masih ada sampai pada saat ini, itu semua karena kemurahan dan anugerah Tuhan semata. Maka layaklah kita sebagai orang-orang yang sungguh dikasihi oleh Tuhan,
kita senantiasa mengucap syukur kepadanya. Saat ini ada waktu bagi kita untuk mewujud nyatakan salah satu ungkapan syukur kita kepada Tuhan melalui pundi persembahan. Dan kita dituntun oleh firman Tuhan dari Mazmur 33 ayat 1 sampai ayat 2. Bersorak-sorailah hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, mengiringi persembahan syukur kita. Kita nyanyikan. Mari kita mengucap syukur. Bapa dalam surga, di hadapan-Mu berdiri kedua hamba-Mu yang telah mengumpulkan tanda ucapan syukur lewat persembahan. Kiranya ya Tuhan, apa yang kami sudah persembahkan boleh kami pakai di tengah-tengah pelayanan kami untuk memuji memuliakan akan nama-Mu. Dan yang masih ada pada kami masing-masing ya Tuhan, Engkau berkati agar boleh kami pakai untuk melanjutkan hari hidup yang Tuhan masih anugerahkan kepada kami. Bapa dalam surga, inilah persembahan kami, terimalah di dalam Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Pakailah seluruh hidupmu dalam ladang dunia, tiap harta dan talentamu pergunakan baginya. Kita nyanyikan bagi Tuhan. Pakailah seluruh hidupmu dalam ladang dunia, tiap harta dan talentamu pergunakan
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari bersama kita mempersiapkan bacaan kita sore hari ini. Ada 3 bagian bacaan kita. Yang pertama dari 1 Raja-Raja pasal 19. 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Bacaan kedua dari kitab Efesus pasal 4 ayat 17 sampai ayat yang ke-32. Efesus pasal 4 ayat 17 sampai ayat yang ke-32. Dan bacaan ketiga dari kitab Injil Yohanes pasal 6. Injil Yohanes pasal 6 ayat 41 sampai ayat yang ke-51. Setelah bersama kita mempersiapkan bagian firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan sore hari ini, mari kita satukan hati kita, kita mohon pimpinan dan pertolongan Tuhan. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami memuji, kami memuliakan Engkau ya Tuhan. Sekalipun kami sadar bahwa sebuah situasi, kondisi yang sulit kami hadapi, dalam banyak kekhawatiran dan keraguan yang sering kami hadapi dalam hidup kami di tengah-tengah pandemi saat ini. Namun kami percaya Tuhan bahwa Engkau Allah kami yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang selalu setia menopang dan menuntun kehidupan kami. Sehingga dalam keraguan dan kekhawatiran kami ya Tuhan, kami masih diberikan waktu dan kesempatan di hari yang Engkau anugerahkan bagi kami untuk boleh beribadah, bersekutu dengan Tuhan dan juga sesama kami dalam jumlah yang terbatas yang sempat hadir bersama dalam ruangan di tempat ini. Bersama dengan saudara kami, keluarga, orang tua kami di rumah yang menyempatkan diri untuk boleh beribadah secara virtual pada sore hari ini. Terima kasih ya Tuhan, semua karena perkenan-Mu, semua karena Tuhanlah yang memberikan waktu bagi kami di tengah-tengah situasi pandemi yang kami alami pada saat ini. Ya Bapa di sorga, saatnya firman-Mu akan diperdengarkan. Berkati kami ya Tuhan, oleh tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu yang memberikan hikmat bagi kami, memberikan pengertian bagi kami. Biarlah kami sungguh-sungguh dapat dimampukan untuk boleh memahami dan memaknai apa yang Tuhan mau sampaikan lewat firman ini. Biarlah kami sungguh dimampukan untuk boleh memperlakukan firman ini dalam kehidupan yang Tuhan masih karuniakan bagi kami. Hamba-Mu yang Kau pakai, Tuhan berkati. Tuhan berikan hikmat, biarlah sungguh-sungguh firman-Mu ini dapat disampaikan sesuai dengan kehendak-Mu. Ini kami Tuhan, kami semua telah siap mendengarkan firman-Mu. Engkau bersabdalah kepada kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama, firman Tuhan di sore hari ini itu yang terambil dari 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Elia ke Gunung Horeb. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, "Beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu." Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai di Berseba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati. Katanya,
Cukuplah itu sekarang, ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Sesudah itu, ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu, tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia, serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, "Bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu." Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu, ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Demikian firman Tuhan. Pembacaan yang kedua, Efesus pasal 4 ayat 17 sampai 32. Efesus pasal 4 ayat 17 sampai 32. Firman Tuhan. Manusia baru. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap. Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Demikian firman Tuhan. Amin.
Berita Injil dari kitab Injil Yohanes pasal 6. Injil Yohanes pasal 6 ayat 41 sampai ayat yang ke-51. Injil Yohanes pasal 6 ayat 41 sampai ayat yang ke-51. Firman Tuhan, maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang dia, karena ia telah mengatakan, akulah roti yang telah turun dari surga. Kata mereka, bukankah ia ini Yesus anak Yusuf, yang ibu bapanya kita kenal? Bagaimana ia dapat berkata, aku telah turun dari surga? Jawab Yesus kepada mereka, jangan kamu bersungut-sungut. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya dia yang datang dari Allah. Dia yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan manna di padang gurun, dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Kure sumanga uang. Selamat sore Bapak Ibu, salam sehat dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Kita bersyukur bersama, sekalipun di dalam situasi pandemi dalam waktu yang terbatas yang diizinkan oleh pemerintah karena meningkatnya pandemi COVID-19. Namun kita bersyukur bahwa selalu ada cara yang Tuhan berikan, Tuhan karuniakan bagi kita. Baik yang memungkinkan dalam jumlah yang sangat terbatas untuk hadir dalam ruangan ini. Dan juga Bapak Ibu yang ada di rumah, di berbagai tempat. Yang menyempatkan diri untuk bersama-sama beribadah secara virtual pada sore hari ini. Beberapa bacaan kita sore hari ini yang kita boleh baca, kita dengarkan bersama, kita akan dituntun dalam satu tema, supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiran. Supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiran. Dikua anna dibaharui tu penami lan batu batengmi. Ini merupakan sebuah jawaban dari apa yang harus kita lakukan dan seperti apa kehidupan kita supaya kamu dibaharui. Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih dalam Tuhan, sesuatu yang kita anggap bahwa tidak relevan lagi, sesuatu yang sudah kadaluarsa, sesuatu yang usang,
atau barang yang sudah lama, selalu ada kecenderungan dan keinginan untuk mengganti yang baru. Kita maunya yang baru yang lebih bagus. Misalnya kalau kendaraan yang sudah tua, ya tentu selalu ada keinginan kita untuk bagaimana mengganti dengan yang baru. Karena tentu bahwa dengan mengganti sesuatu yang lama itu dengan yang baru, pasti ada sesuatu yang berbeda yang bisa kita rasakan dan bisa kita nikmati. Ya. Kecuali satu hal yang tidak bisa dibarui, yang punya pasangan, ya suami atau istri, ya tentu kalau sudah melihat sudah tua atau sudah mulai keriput, ya jangan mengatakan wah ini juga perlu untuk dibarui. Ya kalau pacar ya masih boleh, karena sesuatu yang tentu masih dalam tahap untuk mencari dan bagaimana untuk ada kecocokan. Ya, tapi kalau sudah menjadi pasangan yang sah, ya jangan melihat bahwa ya kalau sudah lama ini sudah usang, ya sudah mulai keriput, ya jangan mengatakan bahwa mau cari yang baru. Kecuali ya kalau selama ini mungkin tidak pernah ya pakai bedak atau lipstick, ya mungkin boleh pakai ya supaya bisa lebih baru lagi. Ya. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, dalam proses yang kita mau jalani bersama untuk mendapatkan sesuatu yang baru, tentu bahwa juga butuh waktu, bahkan butuh proses yang tentu tidak mudah. Ada pengorbanan yang selalu ada. Paling tidak bahwa pengorbanan waktu yang mungkin lama, atau mungkin bahwa kita mengorbankan materi untuk bisa menghasilkan sesuatu yang baru itu. Dan ketika bahwa apa yang sudah lama itu bisa dibarui, pasti kita akan mengatakan bahwa dalam ungkapan bahasa Toraja, ya nang sing asyami ke barui. Nang sing asyami tampana batu, nang sing asyami ditirona, dirasakan batu dilena. Misalnya kalau itu kendaraan yang baru yang kita pakai, tentu sangat berbeda dengan ya kendaraan yang sudah lama. Demikian juga dengan kehidupan kita, Bapak Ibu dan saudara yang kekasih dalam Tuhan. Tema kita sore hari ini mau menekankan tentang sebuah pola hidup yang mau diperbaharui, yang mau dirubah. Sesuatu yang sudah tidak relevan lagi. Sesuatu yang penting dan perlu untuk segera dirubah. Sebuah kehidupan yang lama, sebuah kehidupan yang tidak lagi sesuai dengan kehendak Tuhan, tidak lagi sesuai dengan apa yang diinginkan dan diharapkan oleh Tuhan, untuk bagaimana segera dibarui, segera dirubah. Paulus sangat menekankan dalam perikop bacaan kita, harapan dan nasihat yang Paulus sampaikan kepada jemaat di Efesus, untuk bagaimana mereka segera meninggalkan sebuah kehidupan yang lama. Kehidupan yang seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kehidupan orang-orang yang tidak percaya kepada Allah. Seperti apa kehidupan orang yang tidak mengenal dari Allah? Seperti apa kehidupan orang-orang yang tidak percaya kepada Allah? Ya, tentu sangatlah berbeda ketika kita membandingkan dengan sebuah pola hidup, sebuah kehidupan bagi orang-orang yang percaya dan mengenal Allah. Kehidupan mereka tentu jauh dari apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan yang mereka jalani.
Paulus menguraikan dalam bacaan kita pada sore hari ini tentang bagaimana sebuah kehidupan orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan sebuah pikiran yang sia-sia. Pengertiannya gelap, hidupnya jauh dari persekutuan dengan Allah. Karena itu kehidupan mereka selalu hanya menekankan tentang kehidupan dalam duniawi, memikirkan hal-hal duniawi. Yang Paulus katakan bahwa kehidupan mereka itu hanya menyerahkan diri mereka kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan segala macam kecemaran. Dan kehidupan seperti apa yang harus dilakukan, yang harus diperbaharui untuk sungguh-sungguh kita dapat hidup sebagaimana yang diharapkan oleh Paulus dalam bacaan kita pada sore hari ini. Peringatan yang disampaikan oleh Paulus tentang barang siapa yang telah percaya, barang siapa yang telah mengenal Kristus, sesungguhnya bahwa mereka tahu, mereka harus memahami seperti apa kehidupan kita sebagai orang yang telah percaya dan menerima Kristus. Paulus katakan bahwa orang yang telah percaya dan menerima Kristus, mereka hidup di dalam kebenaran. Mereka harus hidup dalam kebenaran yang nyata dalam Yesus Kristus. Dan kehidupan mereka itu harus berhubungan dengan sesuatu hal yang baru, yang dibaharui oleh roh, yaitu di dalam pikiran, dalam perkataan, dalam sikap dan tindakan yang nyata. Paulus katakan kehidupan orang yang berada dalam Kristus ialah bahwa harus meninggalkan manusia lama dan bagaimana mereka harus hidup dibaharui dalam roh dan pikiran. Bagaimana mengenakan manusia baru. Manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak, yaitu dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Seperti apa hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Beberapa poin yang disampaikan oleh Paulus. Orang yang tidak hidup dalam kebenaran, bagaimana membuang dusta, berkata yang benar. Kalau orang yang sering marah, bagaimana dia meninggalkan kemarahannya, dan bagaimana untuk hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Ayat 28, Paulus katakan, misalnya kalau orang yang sering mencuri itu, ya janganlah ia mencuri lagi. Ya, dan tentu masih banyak hal-hal yang lain, contoh-contoh yang lain, sebuah kehidupan yang sungguh-sungguh jauh daripada kehendak Tuhan yang harus ditinggalkan, yang harus ditanggalkan, seperti yang disampaikan oleh Paulus dalam bacaan kita pada sore hari ini. Karena itu penekanan Paulus tentang kehidupan yang lama itu bagaimana benar-benar ditinggalkan supaya setiap orang yang sungguh-sungguh telah percaya dan mengenal Kristus, bagaimana mereka hidup dalam pembaruan. Hidup dalam pembaruan itu seperti apa? Paling tidak bahwa ada 3 hal untuk bagaimana mewujudkan sebuah kehidupan, sebuah pola hidup yang baru. Hal yang pertama adalah bagaimana merubah sebuah pola pikir. Merubah sebuah pola pikir ya tentu juga hal yang tidak mudah, butuh waktu. Tetapi sesuatu yang harus kita nyatakan. Karena kalau tidak bisa merubah sebuah pola pikir, ya tentu kita masih akan tetap hidup dalam sebuah pola pikir yang lama kalau itu tidak bisa dirubah. Kemudian hal yang kedua adalah bagaimana hati kita. Hati kita tentu akan membawa kita kepada sebuah perubahan tentang apa yang kita pikirkan, apa yang bisa kita perbuat
hati kita yang membawa kita untuk bagaimana dan seperti apa kita harus hidup. Dan kemudian yang ketiga adalah tentang sebuah tindakan yang nyata, kehidupan yang nyata yang harus kita nyatakan melalui tutur kata, melalui perilaku, melalui perbuatan. Dan itu akan membawa kita pada sebuah sikap untuk bisa membedakan, memilah mana hal yang baik, mana hal yang benar, dan mana hal yang tidak baik. Ya. Tentu bersama-sama kita bisa memahami seperti apa dan bagaimana sebuah kehidupan dan pola hidup yang lama untuk kita tinggalkan, kita tanggalkan, dan bagaimana kita harus hidup dalam pola hidup yang baru. Belajar pada sebuah sikap yang diperlihatkan oleh Nabi Elia dalam bacaan kita tadi yang pertama, dia menyadari akan sebuah kesalahan, akan sebuah kekeliruan. Bagaimana tidak bahwa dia telah menjadi orang yang membunuh banyak orang. Bahkan menghitung jumlah nabi yang dibunuh oleh Elia itu ya sangat luar biasa, ada 450 orang. Dan ini ya tentu membawa sebuah ketakutan sendiri baginya tentang apa yang telah dia perbuat, bahwa ini merupakan sebuah kekeliruan, sebuah kejahatan yang luar biasa. Sehingga itu membuat dia merasa ketakutan, dia merasa putus asa, dia merasa bersedih. Dia menjadi patah semangat. Karena itu dia merasa bahwa sesungguhnya dia telah gagal sebagai orang yang diutus oleh Tuhan. Ya, karena bagaimana dia menyampaikan seruan pertobatan bagi Israel, tetapi itu tidak dilakukan dan tidak diikuti oleh orang Israel. Kemudian hal yang kedua, bahwa ia merasa sendirian dalam pergumulan yang berat dan menjadikan dia kemudian kehilangan semangat. Dan hal yang ketiga, dia merasa kelelahan dalam perjalanannya. Sehingga dia berdoa kepada Tuhan, ya kalau Tuhan bisa mengambil saja nyawanya. Ini merupakan sebuah sikap keputusasaan yang sedang dialami. Tetapi Tuhan tidak memenuhi permintaannya. Ia dibiarkan tidur di bawah pohon arar. Lalu Allah menjumpai Elia yang telah patah semangat. Bahkan kemudian Tuhan menyediakan makanan, roti bakar, dan sebuah kendi yang berisi air. Sehingga dengan makanan minuman ini, secara jasmaninya Elia memperoleh kekuatan baru dan semangat baru. Sehingga ia dapat berjalan 40 hari dan 40 malam lamanya. Sehingga oleh makanan dan minuman yang Tuhan berikan kepadanya itu, dia telah menjadi manusia baru. Dia telah membaharui, dia telah punya semangat untuk bagaimana menjalani hidupnya kembali. Dan di sini dia sungguh merasakan bagaimana pertolongan Tuhan di dalam kehidupan seorang Elia. Karena itu belajar dari sikap dalam setiap kesalahan, dalam setiap kekeliruan, apapun yang telah kita perbuat dalam kehidupan kita bersama-sama. Paulus mengajak bukan hanya bagi jemaat yang ada di Efesus, tetapi kita semua. Kalau kita hidup mempersembahkan kehidupan kita, menyerahkan kehidupan kita, kita pasti bisa untuk merubah pola hidup yang lama menjadi sebuah pola hidup yang baru. Sekali lagi bahwa tentu ini merupakan sebuah hal yang tidak mudah bagi kita. Mungkin punya waktu yang banyak, mengorbankan waktu, tenaga pikiran, perasaan kita untuk bisa merubah sebuah pola hidup yang lama, pikiran yang tentu sia-sia seperti yang dikatakan oleh Paulus. Tetapi sebagai orang yang telah percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, harus kita nyatakan dalam hidup kita. Semuanya harus kita ubah. Karena itulah yang dikehendaki oleh Allah dalam kehidupan kita. Sehingga ketika
sungguh-sungguh ada kemauan, ada keinginan untuk merubah segala kehidupan kita. Kita percaya bahwa Tuhan pasti menyediakan sesuatu yang baik bagi kita, seperti Tuhan menyediakan makanan, seperti Tuhan menolong Elia pada waktu yang tepat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, situasi pandemi saat ini yang kita alami, kita rasakan, telah sesungguhnya membuat sesuatu pola kehidupan dari yang lama ke yang baru. Sebuah pola kehidupan yang selama ini ya sesuatu yang tidak bisa, bahkan jarang dilakukan, tetapi dalam situasi pandemi sekarang ini ya harus menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker. Kalau sebelum-sebelumnya ya mungkin jarang sekali kita lakukan. Kalau misalnya kita pulang dari luar rumah, tempat-tempat kerja, kita kembali ke rumah, ya setibanya kita di rumah paling kita langsung masuk di rumah. Ya, tidak pernah kita cuci tangan di luar dulu baru kita masuk di rumah. Atau ya kalau di tempat-tempat keramaian sulit sekali untuk kita bagaimana menjaga jarak dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Tetapi pandemi sekarang mengharuskan kita, ini sebuah pola yang harus diperbaharui dan harus kita lakukan. Kalau selama ini kita jarang sekali, bahkan hampir tidak pernah menggunakan masker. Tetapi situasi pandemi ini mengharuskan kita untuk memakai masker. Karena semuanya adalah bukan hanya untuk diri kita, tetapi juga bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Keluarga kita, orang-orang yang selalu ada bersama-sama dengan kita. Dan masih banyak hal yang lain. Ibadah-ibadah yang selama ini kita harus berada di ruangan gereja. Tetapi karena situasi pandemi ini, sekalipun kita harus hadir dalam ruangan, tetapi kita harus menjaga jarak. Bahkan lebih daripada itu, ya kita harus beribadah secara virtual. Ini sebuah pola yang baru, yang harus kita jalani, dan harus kita membiasakan diri kita. Karena semuanya adalah untuk kebaikan kita bersama-sama. Sebagai orang yang telah percaya dan menerima Yesus, memang banyak hal dalam kehidupan kita yang selalu harus kita perbaharui. Karena kita yakin dan percaya bahwa ketika kita mampu untuk memperbaharui diri kita, hidup kita, Tuhan yang telah menyediakan sesuatu yang terbaik bagi kita, yang telah mengorbankan dirinya, akan menyediakan tempat yang terindah bagi kita, keselamatan dan kehidupan yang kekal Tuhan akan nyatakan bagi kita. Karena itu mari bersama-sama kita tetap hidup untuk memperbaharui diri kita, sehingga kita dapat menikmati kehidupan keselamatan yang Tuhan sudah karyakan dalam Yesus Kristus. Terpujilah namanya. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, perjalanan hidup kita menyadari bahwa banyak hal yang selalu kita lakukan, kita perbuat yang jauh dari kehendak Tuhan. Kita masih kadang tetap hidup dalam pola hidup kita yang lama. Bahkan kita kadang menjauhkan diri kita daripada Tuhan. Melakukan berbagai hal-hal yang tidak berkenan, berbuat kejahatan, menyakiti hati sama kita. Kita bersama-sama diingatkan sore hari ini bahwa kita sebagai orang yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita diajak untuk memperbaharui pola hidup kita yang lama menjadi sebuah pola hidup yang baru dengan melakukan semua hal yang berkenan kepada Tuhan, menanggalkan segala hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita percaya bahwa Roh Kudus yang akan memampukan kita bersama-sama untuk sungguh-sungguh
kita nyatakan dalam kehidupan kita. Amin. Kita akan masuk dalam doa syukur dan syafaat kita. Bersama-sama dalam doa syafaat kita mendukung dalam doa. Ada banyak orang-orang yang ada di sekitar kita, keluarga kita, jemaat yang saat ini dalam kelemahan tubuh oleh karena sakit penyakit, baik yang oleh karena terpapar COVID-19 maupun karena berbagai penyakit-penyakit yang lain. Kita bersama mendukung dalam doa bagi saudara-saudara kita. Ada saudara kita Fajar Pongsapan yang sedang dirawat di rumah sakit Laki Padada. Ada kekasih saudara kita Mega Kristi Palilu di rumah. Bapak Hatsen Bangri di rumah. Ibu Esther Payungan di Makassar. Nenek Kevin di rumah. Ibu Damaris Bani, istri dari Bapak Samuel KP yang saat ini dirawat di rumah sakit Laki Padada. Dan juga bagi jemaat Tuhan seperti yang ada dalam warta jemaat yang saat ini mereka dalam pemulihan atas sakit penyakit yang sedang mereka alami. Dan kita berdoa untuk orang tua kita yang lanjut usia, dan juga berdoa untuk anak-anak kita yang menuntut ilmu di bangku pendidikan. Ya, sekalipun situasi yang sulit yang mereka harus jalani, tetapi ini juga merupakan sebuah pola hidup yang baru untuk belajar secara daring. Dan juga kita menopang dalam doa ada beberapa keluarga jemaat yang saat ini berduka karena ditinggalkan orang-orang yang mereka kasih dan mengasihi mereka. Ada keluarga Bapak PT Palalangan atas meninggalnya istri kekasih almarhumah Ibu Kristina Laino Palalangan. Keluarga Bapak Penatua Asno yang meninggalnya ayah mertua kekasih di Wotu. Keluarga Ibu MP Mangayun atas meninggalnya saudara kekasih almarhum Bapak Joni Pasolang. Keluarga almarhumah Bapak Malibu Pongtuluran. Keluarga almarhumah Bapak Elihud Martoyo Biu atau Bapak Giskar. Keluarga almarhum Bapak Matius Rantepasang atau Bapak Ita. Keluarga Bapak Isupare atas meninggalnya adik dan ipar di Palu, dan juga ada beberapa anggota keluarga. Dan juga mendukung dalam doa keluarga Bapak Frans Kabanga atas meninggalnya kakak kekasih almarhum Matius Kabanga di Makassar. Dan keluarga Bapak Hatsen Bangri atas meninggalnya saudara kekasih yang ada di Papua. Dan juga bagi Bapak Ibu saudara-saudara yang tidak sempat tercatat dalam pokok doa ini, untuk bersama-sama terus kita mendukung dalam doa baik yang sakit di rumah sakit, dan juga yang mengalami duka oleh karena tinggalkan orang-orang yang mereka kasih dan mengasihi mereka. Mari bersama kita satu dalam doa. Kita berdoa. Sungguh ya Tuhan, kami merasakan betapa beratnya perjalanan hidup yang kami jalani di tengah pandemi yang kami alami saat ini. Kami sungguh merasakan betapa perjalanan hidup yang sulit ketika orang-orang yang ada di sekitar kami ya Tuhan, orang yang kami kasihi, mereka terpapar, mereka meninggal karena pandemi. Bahkan mereka harus isolasi mandiri. Banyak hal yang selalu menjadi perlindungan kami ya Tuhan dalam situasi kondisi yang sedang kami alami saat ini. Kami percaya Tuhan bahwa situasi yang kami alami, situasi yang sulit ini membawa kami dalam sebuah pola hidup yang baru yang harus kami jalani, yang harus kami terima. Dan mengharuskan kami ya Tuhan untuk bagaimana kami hidup mentaati
himbauan pemerintah mengikuti protokol kesehatan. Itulah bagian dari sebuah pola hidup yang lama yang harus kami jalani di tengah situasi pandemi. Dan masih banyak hal yang lain yang harus kami rubah dalam kehidupan kami, yang harus kami perbaharui dalam kehidupan kami. Kehidupan yang tidak berkenan kepada-Mu ya Tuhan, menjauhkan diri kami dari persekutuan, melakukan berbagai hal yang tidak berkenan untuk kami tanggalkan dalam kehidupan kami. Sehingga kami sungguh-sungguh ya Tuhan, bagaimana kami harus hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, memperbaharui kehidupan ini. Itulah bagian dari kami sebagai orang yang percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih ya Tuhan untuk sebuah perenungan yang boleh kami terima, boleh kami renungkan sore hari ini. Berkati kehidupan kami ya Tuhan, berkati kehidupan jemaat-Mu, baik yang ada dalam jemaat Tuhan di Jemaat Rantepau di berbagai tempat, dalam perjalanan hidup, dalam suka duka yang mereka boleh jalani. Tuhan hadir menopang dan menuntun kehidupan kami bersama-sama. Kami datang mendoakan orang tua kami, saudara-saudara kami yang saat ini dalam kelemahan tubuh karena berbagai sakit penyakit, baik yang dirawat di rumah sakit, di rumah, di berbagai tempat, seperti beberapa orang tua kami, saudara-saudara kami yang ada dalam warta jemaat, dan juga beberapa yang telah kami sebutkan satu persatu. Tuhan kuatkan mereka, berikan pengharapan bahwa Tuhan sesungguhnya mengasihi mereka sekalipun dalam kelemahan yang sedang mereka alami. Tuhan boleh memakai dokter, para medis, keluarga untuk sungguh-sungguh saling menopang dan menguatkan dalam apa yang sedang kami alami saat ini. Berkati semua upaya yang dilakukan oleh dokter, para medis untuk menyembuhkan sakit penyakit mereka. Sehingga harapan kami semua ya Tuhan bahwa kiranya mereka boleh sembuhkan dari sakit yang mereka alami saat ini. Mereka yang berduka oleh karena ditinggalkan orang-orang yang mereka kasih dan mengasihi mereka. Sungguh begitu banyak orang-orang yang ada di sekitar kami yang telah menjadi korban dari pandemi ini. Tuhan topang, Tuhan kuatkan, hiburkan keluarga ditinggalkan. Sehingga mereka tidak larut dalam duka cita yang mendalam, tetapi tetap berpengharapan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan selalu ada bersama-sama dengan mereka dalam duka yang sedang mereka alami saat ini. Bapa di surga, kami terus berdoa juga bagi orang tua kami yang lanjut usia. Berkati, pelihara kehidupan mereka, jaga mereka Tuhan. Berikan kesehatan yang baik bagi mereka. Tetap menikmati kasih Tuhan dalam perjalanan hidup yang Tuhan masih anugerahkan bagi mereka. Berdoa bagi segenap jemaat Tuhan dalam segala usaha pekerjaan sekalipun situasi yang sulit karena keterbatasan waktu. Kami percaya bahwa Tuhan selalu boleh memberikan yang terbaik bagi mereka, menyediakan yang terbaik. Sehingga dalam satu pengharapan kami bersama-sama ya Tuhan bahwa Tuhan selalu boleh menyediakan kebutuhan bagi kami di tengah situasi yang sulit yang kami alami pada saat ini. Ya Bapa di surga, juga kami terus berdoa bagi anak-anak kami dalam pendidikan mereka, dalam keterbatasan waktu untuk belajar di sekolah karena pandemi. Berkati perjuangan mereka Tuhan ketika harus belajar secara online. Berkati Bapak Ibu Guru dengan penuh kesetiaan untuk mendampingi, mengarahkan. Berkati orang tua di rumah yang juga mendampingi anak-anak kami ini. Biar Tuhan yang terus memberikan kesabaran hikmat bagi kami semua. Biarlah dalam situasi yang terbatas ini kami sungguh memberikan perhatian demi untuk pendidikan dan masa depan bagi anak-anak kami. Berkati bangsa negara kami ya Tuhan, pemerintah kami dalam segala upaya mereka menangani pandemi COVID-19 ini, baik itu pengadaan vaksin dan upaya-upaya yang terus dilakukan, himbauan-himbauan untuk sungguh-sungguh kami mengikuti protokol kesehatan, sehingga harapan kami ya Tuhan bahwa virus ini boleh segera dipulihkan dari tengah-tengah kehidupan kami, penyebarannya segera diputuskan, sehingga tidak semakin banyak yang akan menjadi korban dari pandemi ini. Bapa di surga,
Kami bersyukur untuk segala apa yang Tuhan selalu menyatakan bagi kami. Karena kami percaya bahwa sekalipun situasi sulit kami alami, Tuhan senantiasa boleh menyatakan kasih dan anugerah dalam kehidupan kami. Bersama dengan beberapa orang tua kami, saudara-saudara kami dalam sepanjang minggu ini boleh menikmati berkat Tuhan melalui pertemuan usia. Terima kasih ya Tuhan untuk semuanya. Tuhan memberkati, memelihara, menjaga kehidupan kami. Biarlah terus menikmati kasih berkat Tuhan di tengah situasi yang sulit yang sedang kami alami saat ini. Terima kasih untuk persekutuan kami pada sore hari ini ya Tuhan. Semua yang Tuhan boleh pakai, Tuhan boleh libatkan dalam persekutuan kami. Majelis Gereja kelompok pelayanan 5 bersama dengan pengiring, tim akustik, bersama dengan kantoria, tim multimedia, dan semua yang Tuhan boleh pakai dan libatkan kami dalam ibadah ini. Terima kasih untuk pelayanan kami ya Tuhan, baik bagi mereka yang hadir bersama maupun secara virtual, bahwa inilah cara yang terbaik yang harus kami jalani bersama-sama untuk boleh beribadah di tengah pandemi saat ini. Sementara Tuhan, kami akan kembali ke rumah kami, tuntun sertai peliharakan kehidupan kami ya Tuhan. Biarlah sungguh-sungguh kami tetap menikmati betapa kasih sayang Tuhan tetap nyata dan kami alami dan boleh kami nikmati dalam kehidupan kami. Ini doa kami Tuhan, ini syukur kami kepadamu. Ampuni segala dosa kesalahan kami, terima dengarkan kami. Semuanya kami persembahkan kepadamu. Melalui anak-Mu Tuhan kami, Yesus Juru Selamat kami. Tuhan yang juga telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, mari bersama kita bangkit berdiri. Kita bersama-sama mendengarkan dan sungguh menghayati firman Tuhan dari Efesus pasal 4 ayat 32, firman yang menjadi petunjuk hidup baru bagi kita sekalian. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. Bapak Ibu sidang jemaat kekasih Tuhan, kita telah diberkati oleh firman Tuhan. Dan sebagai umat yang sungguh dikasihinya, mari dengan penuh kerendahan hati kita terus nyatakan kerinduan kita kepada Tuhan. Dan dalam pujian kita bawa kerinduan kita memohon, ya Roh Kudus, baharuilah dan persatukanlah kami. Kita nyanyikan. Satukanlah kami, sadarkanlah kami, ikut kehendak-Mu, wujudkan keesaan. Ya Roh Kudus, baharuilah dan persatukanlah kami dalam satu gereja yang terus bersaksi di kancah dunia.
kami, sambut doa kami dalam perjuangan di kancah dunia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, pergilah dalam damai sejahtera Allah, serahkanlah hidupmu untuk dibarui oleh Roh Kudus, serta hiduplah sebagai manusia yang telah dibarui dalam roh dan pikiran. Arahkan hati dan hidupmu kepadanya dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Sidang jemaat kekasih Tuhan, dengan ungkapan syukur kepada Tuhan, mari kita nyatakan komitmen kita, bahkan pengakuan iman kita kepada Tuhan. Dan kita nyatakan perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Di jiwaku bersinar terang yang cerah sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergema bagai ombak besar. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku, dan dosaku dihapus, jiwaku sadar. Sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku. Silakan duduk kembali. Demikianlah ibadah persekutuan kita pada sore hari ini. Tuhan terus menuntun dan melindungi kita, memberkati kita. Salam sehat bagi kita semua. Tuhan memberkati.